Setelah berganti pakaian di rumah, aku pulang ke rumah Mas Agam dengan menggunakan taksi. Tak ada barang yang aku jinjing selain bahan makanan untuk masak hari ini dan makanan yang aku beli di luar. Neva sengaja aku tinggal di rumah ayah, itu tempat paling aman untuk anakku. Alasan yang tepat sudah aku kantongi jika di rumah ini ada yang bertanya tentang Neva. Namun rasanya mustahil, saat Neva lahir saja tidak ada satu orang pun yang mau menungguku, selain ayah dan Bang Rizal yang jauh-jauh datang dari Kalimantan. Bu Nina menyapa ramah di depan rumahnya. Mencurigakan, aku mencium bau-bau modus tidak menyenangkan. Aeha, Sia udah pulang. Kamu nginep di rumah majikan, ya? Neva kemana? Kok nggak ikut? Aku menoleh sembari memasang senyum paling temanis yang bisa menyebabkan sakit gigi. Bu Nina, tumben sendiri aja, partner gosipnya mana? Neva, saya tinggal di rumah majikan, Bu. Dia di sana banyak yang sayang, enggak kayak di sini yang sayang cuma saya doang. Mata Bu Nina membeliak terkejut mendengar ucapanku. Hah, kamu tinggalin? Emang gak takut anaknya dijual sama orang? Hati-hati, loh, Zi. Sekarang lagi musim penculikan. Aku terkekeh. Aman, Bu. Rumah majikan saya itu besar kayak istana, ada satpam juga jadi enggak bisa sembarang orang masuk. Setidaknya anak saya di sana seneng, Bu, daripada di sini, setiap hari dengar ribut terus. Emang kamu kerja di mana, Zi? Gajinya gede, ya? Kemarin bisa ngasih ke saya, ke cucu saya 200.000. Terus sekarang pulangnya hebat naik taksi, biasanya naik angkot, tiap hari bawa bungkusan mulu lagi. Bu Nina melirik bungkusan plastik makanan yang aku bawa, sebagai pembalasan karena aku tidak jadi makan di pesta pernikahan Riyahta. Aku menutup mulut dengan satu tangan, menahan tawa yang tak tahan ingin meluncur. Ih, Bu Nina kepo, deh. Jangan tahu rumah majikan saya, Bu. Saya takut nanti ibu kenapa-kenapa lagi. Emang majikan kamu mafia? Penjahat atau apa? Bukan. Majikan saya manusia biasa, kok. Cuma ya itu, kalau ibu tahu saya tidak tanggung jawab kalau kena stor mendadak, ya. Bu Nina terdiam, dia pasti akan semakin penasaran, tak lama lagi akan menceritakan pada Mama lalu meluncurkan segala jurus untuk mengetahui di mana rumah majikanku itu. Untuk kehebatannya yang satu itu, aku mengancungi 5 jempol. Permisi ya, Bu. Saya mau beres-beres dulu. Selamat berpikir. Aku menyeringai lalu melenggang masuk ke dalam rumah. Layaknya Cinderella yang baru pulang dari pesta, kini aku berpenampilan kumuh lagi, rambut yang tadi mahal-mahal aku bayar penata rambut untuk menghiasnya, terpaksa dibuka dan berganti dengan karet gelang. Semoga tidak ada riasan make up yang tertinggal di wajah setelah aku membasuh muka sebanyak 3 kali. Usai membersihkan rumah, aku menyiapkan hidangan ala kadarnya untuk menyambut kedatangan suamiku dengan selamat ke rumah ini. Feby tak ada di rumah, dia pasti sedang pergi bermain dengan teman kampusnya. Mama sepertinya tidur siang, karena suara dengkurannya terdengar sampai ruang tengah. Pukul 3 sore Mama bangun dan tanpa banyak tanya langsung menyantap hidangan yang sudah tersaji di atas meja makan. Sungguh betapa nikmatnya menjadi ratu. Nah gitu, dong, Zi. Jadi mantu harus rajin, kan? Enak kalau lihat rumah rapi, makanan ada, Mama juga enggak perlu ngomel-ngomel lagi ke kamu, kata Mama sembari terus makan. Iya, Ma. Aku masak hitung-hitung ngasih sedekah ke keluarga ini, kasihan kalau sampai kelaparan gara-gara uang anaknya habis. Aku menjawab tak acuh, sembari menonton tayangan televisi yang sebenarnya tak menarik minatku. Asal Mama tahu aja,
Semua masakan yang aku hidangkan siang ini berasal dari uang anak mama. Sudahlah, jangan sampai Mas Agam dan keluarganya tahu, masih banyak waktu sebelum serangan jantung itu terjadi. Maksud kamu apa, sih? Uang anak mama, kan banyak ada puluhan juta, jadi enggak mungkin bisa habis. Semoga aja ya, Ma. Soalnya orang pelit itu, rezekinya suka nggak berkah, jawabku tak acuh. Suara deru mobil Mas Agam masuk ke pekarangan rumah. Raut wajahnya kusut, kemeja yang tadi tampak rapi, kini acak-acakan. Aku mendesah lega juga bahagia melihat dia pulang dengan selamat, tak terkena stroke di sana. Mas Agam, gimana pestanya menyenangkan? Tanyaku begitu Mas Agam masuk ke dalam rumah. Sebagai istri yang tidak benar-benar baik, aku membawakan 1 gelas air putih dan kusimpan di atas meja. Mata Mas Agam menelisik wajahku, seperti orang yang sudah tidak lama berjumpa. Perbuatannya yang tampak berlebihan membuatku jadi grogi. Puas kamu bikin suami malu? Dasar istri nggak tahu diuntung. Makinya setelah puas menatap wajahku. Loh, Mas kenapa? Pulang-pulang, kok marah? Aku berusaha tenang menjawab pertanyaannya. Perempuan yang tadi di pesta itu kamu, kan? Jadi itu maksud kamu ngomong pura-pura nggak kenal? Mobil siapa yang tadi kamu pakai? Hah? Kamu sengaja pinjem mobil sama baju majikan cuma buat ngerjain aku? Ngaku. Teriaknya lagi. Tenang, Zia. Tarik napas lalu embuskan perlahan. Ya ampun, Mas. Kalau bicara itu satu-satu, aku susah mau jawab yang mana dulu. Keterlaluan kamu, Zia. Aku diketawain gara-gara kamu. Bisa turun derajat dan martabatku sebagai orang sukses. Mama yang baru selesai makan menghampiri Mas Agam yang sedang dibakar amarah. Wajahnya menyeramkan, tapi itu tak lagi membuatku gentar. Kamu kenapa, Gam? Baru juga datang, kok udah marah-marah? Si Zia, Ma. Tadi dia datang ke nikahan teman aku, pakai baju bagus, mobil mewah kayak orang kaya. Pas aku sapa dia malah jawab nggak kenal. Kurang ajar, kan, tuh. Kamu salah lihat kali, enggak mungkin si Zia bisa kayak gitu, punya duit dari mana dia buat beli baju bagus. Orang tiap hari aja pakai baju butut. Tuh, penampilannya kampungan, mana bisa kayak orang kaya. Bagus, kalimat pembelaan tapi berujung pada hinaan. Aku diam saja membiarkan ibu dan anak itu saling adu argumen. Bisa aja, kan, Bu, dia pinjem baju majikannya. Jangan bodoh kamu, Gam. Mana ada majikan yang mau pinjemin baju sama mobil ke pembantunya. Tapi tadi aku yakin itu Zia, Bu. Dia cantik banget. Aku sampai pangling. Suara Mas Agam mulai melembut, matanya masih terus menatapku. Bikin aku cantik, dong, Mas. Bawa aku ke salon gitu, biar bisa kayak perempuan yang kamu lihat tadi. Aku mulai menimpali melihat amarahnya mulai turun. Ya elah ini lagi perempuan kampung banyak banget maunya. Cuma jadi babu pengen cantik segala. Mama mendengkus, lalu berjalan keluar rumah, pasti dia akan menemui Bu Nina dan mereka akan bergosip tentangku lagi. Tadi beneran bukan kamu, Zi? Tanya Mas Agam yang tampak luluh. Aku dari tadi beresin rumah terus masak. Emang wajahnya beneran mirip aku, Mas? Mirip banget. Namanya juga sama. Kamu dandan, Zi, biar cantik kayak gitu, jadi aku enggak malu bawa kamu kemana-mana, kata Mas Agam lembut. Gimana aku mau cantik, Mas? Kamu kan enggak pernah kasih aku uang buat beli baju sama kosmetik. Uangku habis, Zi. Dipinjam sama temenku. Pakai uang gaji kamu dululah, nanti kapan-kapan aku ganti.
Yang penting kamu harus tampil cantik, jadi aku seger liatnya. Kasih aku uang dulu, Mas, baru aku mau tampil cantik. Dengar ya, Mas Agam yang tampan, cantik itu perlu modal, bukan sulap. Tapi tadi beneran bukan kamu? Kok, wajahnya mirip banget? Cuma bedanya dia kayak orang kaya, terus kata Riyata itu CEO, jadi enggak mungkin kamu. Tuhan tolong. Aku nggak tahan lihat wajah Mas Agam yang melongo seperti itu. Baru aku kasih penampakan kecil seperti itu aja dia sudah sangat shock. Apalagi kalau tahu perempuan itu bener aku, bisa-bisa dia kejang kayak orang kena penyakit ayan. Kalau kata kamu aku pantas nggak jadi kayak perempuan tadi? Aku balik bertanya. Mas Agam menggeleng. Enggak, kamu kan orang kampung. Mana bisa dandan cantik begitu? Tapi, kalau kamu dandan sedikit kayaknya cantik juga. Aku menahan tawa yang hampir terlepas. Ternyata tetap di matanya, aku hanya perempuan kampung yang tak berharga. Ya udah, beliin aku kosmetik, Mas. Aku juga mau cantik sama pakai baju bagus. Mas Agam terdiam, dia seolah sedang berpikir keras menjawab permintaanku. Ah, buang-buang duit. Bener kata Mama, yang namanya babu mau dipoles kayak apa tetep aja babu. Mending aku nikah sama Zelia, biar janda tapi kaya. Mas Agam mencebik lalu masuk ke dalam kamar dengan membanting pintu. Ya ampun, aku kira udah beneran insyaf tahunya masih aja nyebelin. Menjelang malam, Feby yang sedang asik bermain ponsel di teras depan masuk dengan tergesa-gesa. Dia lalu mengintip di balik tirai, setelah itu berteriak memanggil semua orang rumah. Kamu kenapa Feb? Abis lihat setan, ya? Tanya Mama heran dengan perbuatan Feby. Ada mobil bagus berhenti di depan rumah kita, Ma. Kayaknya dia mau ke sini. Siapa? Aku nggak tahu, keburu grogi lihat mobilnya yang bagus banget. Ini orang kaya, Ma. Beneran kaya? Hah? Masa? Coba lihat lagi, seru Mama terkejut. Zelia bukan, Feb. Mas Agam tak kalah heboh. Hanya aku yang berpura-pura santai karena sudah tahu siapa tamu yang datang berkunjung di malam ini. Feby kembali mengintip. Bukan, ini cowok. Penampilannya keren banget, Mas. Mirip artis. Tunggu dia datang sama bapak-bapak. Bawa bungkusan juga. Apa dia mau ngelamar aku, ya? Itu siapa, ya? Aku nggak kenal, tapi orang kaya. Aduh, mah gimana ini? Pekik Feby heboh, lalu sibuk merapikan dirinya dengan kedua tangan. Hah? Ngelamar? Orang kaya? Kamu buruan dandan, Feb. Mama juga mau dandan dulu. Agam kamu juga rapihan dikit, jangan cuma pakai kolor doang. Zia, kamu bukain dulu pintunya, terus suruh tamu itu nunggu. Kamu bikinin kopi sama keluarin kue mahal Mama yang ada di lemari. Wah, kapan lagi kue mahal yang biasa dibeli saat lebaran itu bisa keluar kandang? Tahu sendiri keluarga ini pelitnya kabina-bina. Zi, awas kalau kecentilan, dia calon mantu, Mama. Kapan lagi ada orang kaya yang melamar anak Mama? Teriak Mama lagi di balik pintu kamar. Dih, pede banget. Siapa juga tamu yang mau ngelamar anak Mama? Aku bergumam sendiri sambil berjalan membuka pintu untuk sang tamu agung. Apa kataku, lihat mobil sama gaya tajir mata mereka berubah warna, kan?